Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas praktikum konsep jaringan ini, saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer PKA 2.7.1 yang berjudul Single Area OSPF2 Configuration. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Baik, di sini adalah topologi jaringan dari PKA 2.7.1 Single Area OSPF V2 Configuration. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam PT Activity-nya. Ini adalah topologi jaringannya. Di sini untuk bagian PT Activity-nya, saya disediakan yang pertama adalah addressing tabel pada paket tracer single area OSPF V2 configuration. Untuk addressing tabel ini sendiri, dia berisi device-device dari topologi jaringan di bagian ini. Dengan untuk device-nya yaitu P2P1, P2P2, P2P3, BC1, BC2, BC3. Lalu untuk device network-nya ada PC1 laptop, PC2 workgroup server, dan ada PC juga. Di sini setiap device sudah diberikan support interface-nya untuk tabelnya dan juga IP address topographic-nya. Baik, di sini saya langsung saja untuk ke bagian objektifnya. Nah, untuk bagian objektif di sini saya akan mengimplementasikan single area OSPF V2 di antara poin ke poin dan juga broadcast multi access network. Jadi di sini saya lihat dulu untuk konfigurasinya di PC, apakah dia sudah di set atau saya akan ngesetnya terlebih dahulu atau saya mengimplementasikan single area OSPF V2-nya. Jadi di sini saya akan lihat konfigurasinya di PC1 terlebih dahulu. Pada IP configuration, ternyata dia sudah dikonfigurasi. Lalu untuk laptop juga dia sudah atau belum sudah dikonfigurasi. Sehingga di sini saya langsung saja untuk masuk ke bagian instruksinya. Jadi pada instruksi ini saya akan mengkonfigurasikan network untuk sesuai dengan beberapa requirement ini atau persyaratan atau poin-poin ini. Jadi untuk requirement-nya atau persyaratannya di sini terdapat 10 proses untuk aktivasi OSPF pada semua router yang akan saya terapkan. Jadi di sini ada 10 poin yang akan saya terapkan di sini. Nah, di sini saya langsung saja menerapkan untuk poin yang pertama, yaitu di sini saya diminta untuk mengaktifasi OSPF menggunakan network statement dan juga inverse mask pada router di bagian headquarter network. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa headquarter network ini di bagian sini ada P2P1, P2P2, dan juga P2P3. Saya akan mengaktifasi OSPF-nya menggunakan network statement dan inverse mask. Sini saya lihat dulu untuk P2P1 dia terhubung ke jaringan 10.000/nya 30, 10.008/30 dan 10.000/12/30. Nah, sebelum saya mengkonfigurasikan single area OSPF ini, saya akan membuat latar belakang sedikit mengenai OSPF ini. Jadi untuk konfigurasi OSPF ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai implementasi dari wildcard mask. Nah, routing OSPF ini wajib menggunakan implementasi dari wildcard mask untuk area di sini menggunakan area 0 ya, karena OSPF-nya atau konfigurasinya single area. Nah, di sini wildcard mask sendiri itu adalah sebuah parameter akses list yang nantinya akan menentukan alamat IP yang harus diperiksa atau sekumpulan 32 bit yang digunakan untuk mengenai alamat IP. Itu penerapan dari wildcard mask sendiri. Nah, di sini saya langsung saja untuk menerapkan wildcard mask-nya pada jaringan router P2P1. Saya akan klik enter, lalu saya enable. Saya akan masuk konfigurasi terminal. Lalu selanjutnya, di sini saya akan mengaktifasi OSPF menggunakan network statement dan inverse mask. Nah, di sini seperti yang diketahui bahwa P2P1 terhubung pada jaringan 10.000/30, 10.000/8, 10.000/12. Maka di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu ke router
router OSPF-nya, router OSPF 10. Nah, lalu selanjutnya saya akan set untuk network-nya, network 10.0.0.0.0, 10.0.0.0 dengan net mask-nya, karena saya menerapkan wildcard mask, sehingga di sini saya balik karena D/30 menjadi 0.0.0.3 area 0. Ini dia akan loading. Lalu selanjutnya untuk bagian network 10.0.0.8 dan 10.0.0.12 untuk masknya dan areanya sama. Jadi di sini saya langsung saja untuk 10.0.0.8 dan juga 10.0.0.12 untuk 10.0.0.12-nya. Nah, baik. Di sini saya sudah mengkonfigurasikan pada P2P1. Saya lanjut untuk mengkonfigurasikan pada bagian router P2P2-nya di sini. Nah, di sini untuk bagian router P2P2, saya akan masuk untuk enablekan terlebih dahulu untuk CLI-nya, lalu saya masuk konfigurasi terminal. Nah, di sini saya akan masuk ke router OSPF 10. Nah, setelah saya masuk router OSPF 10, di sini saya lihat terlebih dahulu untuk P2P2-nya dia ada 4 jaringan yang terhubung. Yang pertama untuk jaringan serialnya dia terhubung ke 10.0.0.0, 10.0.0.4 dan juga ada untuk jaringan gigabitnya, gigabit 0.0.0 dan gigabit 0.0.1 untuk 192.168.1.0, 124, 192.168.2.0. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu untuk network-nya, network. Sini yang pertama saya konfigurasikan untuk bagian serialnya terlebih dahulu 10.0.0.0. Untuk masnya sama 0.0.0.3. Nah, di sini areanya area 0. Lalu untuk networknya yang kedua yaitu 10.0.0.4. 10.0.0.4. Oh, di sini bentrok jaringannya. Saya enter. Saya langsung saja masuk ke network 10 untuk men-setting 10.0.0.4. 10.0.0.4 untuk masnya sama dan areanya 0. Lalu selanjutnya saya setting untuk bagian yang port gigabit 000 dan port gigabit 001. Saya langsung saja untuk masuk setting networknya yaitu 192.168.1.0. Nah, karena di sini kelasnya 24 sehingga seharusnya subnet masknya harusnya 255.255.255.0, tetapi karena saya menggunakan wildcard mask sehingga dibalik menjadi 0.0.0.255. Nah, sini untuk areanya adalah 0 juga. Lalu untuk bagian yang kedua sama, saya hanya mengganti 192.168.2-nya saja. Karena untuk subnetnya sama, kelasnya sama, dan areanya sama. Lalu saya enter. Baik, saya akan langsung setting konfigurasi di P2P3 karena P2P2-nya sudah selesai. Saya konfigurasikan ini sudah saya konfigurasikan di 4 jaringan ini. Lalu selanjutnya saya masuk ke dalam P2P3. Di sini saya enablekan terlebih dahulu. Lalu saya masuk konfigurasi terminal. Saya masuk ke bagian router OSPF 10. Nah, di sini saya akan set konfigurasi jaringannya. Di sini dapat 2 jaringan yang terhubung, yaitu jaringan dengan tipe serial dan 1 jaringan dengan tipe port gigabitnya. Nah, sini saya konfigurasikan untuk serialnya terlebih dahulu, yaitu dengan network 10.004-nya terlebih dahulu, 00.4 dengan 000.3, lalu area 0, lalu selanjutnya 10.008. Sini saya langsung saja agar networknya tidak bentrok nanti. Bentrok. Lalu saya langsung 10.008, 003, area 0. Lalu untuk port gigabit saya konfigurasikan di sini networknya adalah, sini kita lihat 192.168.3.0, kelasnya adalah 28. Nah, sini saya tulis dulu
Nah, langsung saja untuk setting netbooknya 192.168.3.0. Nah, untuk subnet masknya karena /28 dia adalah 15, sehingga jika diimplementasikan langsung ke wildcard masknya jadi 0.0.0.15 dengan area 0. Oke, area 0 ya. Untuk kelas /28-nya 0.0.0.15. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan di bagian headquarter-nya. Saya bisa minimize terlebih dahulu dan saya masuk ke bagian PT activity. Nah, di sini untuk yang poin pertama saya sudah konfigurasikan untuk network statement dan inverse mask pada router di bagian headquarter. Lalu kita lihat untuk completion-nya sudah 22%. Nah, saya akan masuk ke poin kedua dari 10 poin. Untuk poin kedua, yaitu saya akan mengaktifasi OSPF dengan konfigurasi interface pada network device di bagian data service network jika diperlukan. Nah, jadi di sini saya akan konfigurasi pada bagian data service-nya. Nah, sini saya masuk. Di sini untuk data service ada BC1, BC2, dan juga BC3. Untuk BC1, saya enable terlebih dahulu. Lalu saya masuk konfigurasi terminal. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan interface network device-nya pada bagian data service network ke depan. Jadi di sini saya akan masuk ke bagian interface-nya terlebih dahulu. Untuk BC1 saya masuk ke port gigabit-nya terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Dengan di sini saya sudah show portnya, sudah menampilkan portnya untuk settingan. Saya masuk ke interface gigabit 000, gigabit 000. Nah, lalu selanjutnya saya akan mengset IP OSPF 10 area 0. Begitu pula sebaliknya dengan port. Di sini kita terlihat bahwa di sini dia juga terhubung dengan port serial 010/1/0. Sini saya masuk untuk ke interface serial 010 010 sini interface serial 010. Lalu di sini saya akan setting IP OSPF 10 area 0. Nah, di sini untuk BC1 sudah saya setting. Untuk bagian activate OSPF dikonfigurasikan berdasarkan interface-nya dengan network device. Lalu saya akan masuk ke bagian BC2. Di sini saya akan mengkonfigurasikan di mana BC2 terhubung pada port gigabit 000 dan port gigabit 001. Nah, di sini saya akan enablekan BC2. Lalu saya masuk ke konfigurasi terminal. Lalu di sini saya akan masuk ke network. Di sini saya masuk terlebih dahulu ke bagian router IP, bagian IP OSPF 10. Ini saya masuk ke bagian interface-nya lebih dahulu. Jadi di sini pada BC2 saya masuk ke interface port gigabit 000. Saya masuk ke port gigabit 000 dengan saya setting root IP OSPF 10 area 0. Lalu untuk bagian gigabit 001 saya masuk lebih dahulu interface G001. Di sini saya setting IP OSPF 10 areanya adalah area 0. Baik, di sini saya sudah konfigurasikan di BC2. Saya akan melanjutkan ke BC3. Untuk BC3 di sini saya enablekan. Untuk BC3 dia portnya terhubung di jaringan port gigabit 001 seperti yang kita lihat dan juga gigabit port gigabit 000. Maka saya akan konfigurasikan terminal terlebih dahulu.
saya enablekan, enable, lalu saya konfigurasi terminal, lalu saya masuk ke interface G001. Saya masuk ke bagian bawahnya dulu saja, G000, lalu saya setting IP OSPF 10 dengan areanya adalah area 0. IP OSPF 10 area 0. Nah, lalu selanjutnya saya masuk kembali ke bagian Gigabyte 001 dengan interface Gigabyte 001. Lalu saya setting IP OSPF 10 area 0. Nah, di sini sudah saya setting untuk BC1, BC2, dan terakhir BC3. Saya minimize terlebih dahulu untuk port command-nya di sini. Nah, di sini sudah saya setting yang poin kedua, yaitu activate OSPF, konfigurasikan berdasarkan interface network device di data service network jika diperlukan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya completion-nya dia sudah sampai 36%. Berarti progresnya sudah berjalan. Lalu untuk poin ketiga, saya akan masuk ke bagian poin ketiga. Untuk instruksinya pada poin ketiga yaitu saya akan mengkonfigurasikan router ID pada multi access network router sesuai dengan yang disyaratkan atau di-defaultkan di sini. Untuk penerapan router ID ada BC1, BC2, dan juga BC3. Nah, baik, di sini saya masuk ke bagian BC1 terlebih dahulu untuk mengkonfigurasikannya. Nah, multi access networknya, network routernya. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke BC1, saya akan masuk ke router OSPF. Saya exit terlebih dahulu karena tadi saya masih masuk ke bagian interface, sehingga saya masuk ke router OSPF 10. Saya masuk ke bagian router OSPF 10, lalu saya akan set router ID-nya. Untuk BC1 router ID-nya di sini disyaratkan 6.6.6.6. Saya setting 6.6.6.6. Lalu di sini untuk BC1 router ID-nya sudah saya set. Lalu untuk router 2 saya set bagian router ID-nya. Jadi saya exit karena tadi sudah masuk di bagian interface. Lalu saya akan masuk kembali di bagian router OSPF 10. Router OSPF 10 di mana saya akan set untuk bagian router ID-nya adalah untuk BC2. BC2 adalah 5.5.5.5. Lalu saya masuk ke bagian BC ketiga. Nah, untuk BC ketiga saya akan exit. Lalu saya akan masuk ke router OSPF 10. Lalu saya akan sudah masuk router OSPF 10. Saya akan set router ID-nya adalah untuk BC3 adalah 4.4.4.4.4. Nah, baik, selanjutnya di sini saya sudah mengkonfigurasi router ID untuk multi access network router seperti yang disyaratkan. Nah, di sini sudah saya konfigurasikan untuk BC1, BC2, dan juga BC3. Nah, di sini saya akan melihat completion-nya dia sudah berjalan, progresnya adalah 45%. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke poin keempat. Untuk poin keempat, instruksinya adalah di sini saya diminta untuk mengkonfigurasi OSPF bahwasanya routing tersebut tidak akan, saat routing diupdate dia tidak akan dikirim ke jaringan jika diperlukan. Nah, jadi di sini sebelumnya untuk konfigurasi OSPF di mana routing tidak dikirim ke jaringan jika tidak diperlukan, maka untuk instruksinya di sini adalah pembaruan perubahan tersebut tidak dikirim ke jaringan, di mana dia tidak diperlukan. Sehingga di sini untuk konfigurasinya saya akan konfigurasi yang pertama pada bagian router P2P2, P2P3, BC2, BC3, dan juga serial 0, seri
router BC1, di mana router BC1 dia nanti akan saya konfigurasikan pada gigabit 000 dan juga serial yang terhubung ke jaringan serial 010. Nah, di sini saya masuk terlebih dahulu ke bagian P2P, router P2P, dia terhubung ke jaringan port gigabit 000 dan juga gigabit 001. Nah, di sini saya sudah masuk P2P, lalu di sini saya akan exit terlebih dahulu. Nah, saya sudah exit, lalu saya akan masuk ke router OSPF 10. Nah, di sini karena dia pada perintahnya adalah router saat diupdate tidak akan dikirim ke network atau ke jaringan, maka saya akan set rootnya menjadi passive interface portnya. Jadi portnya ini adalah G000. Jadi saya masukkan saja G000. Lalu saya klik enter, saya masuk lagi untuk setting passive interface untuk port gigabit ini ke bawah G001. G001. Nah, untuk P2P2 sudah saya konfigurasikan agar dia saat update tidak dikirim ke jaringan. Nah, untuk bagian router P2P3 juga. Nah, di sini saya akan keluar dulu ke exit. Saya akan exit terlebih dahulu, lalu saya akan masuk ke router OSPF 10. Lalu selanjutnya di sini saya akan set dia passive interface yaitu pada port gigabit 000, passive interface port gigabit 000. Lalu saya klik enter, sudah. Jadi untuk P2P2 dan P2P3 di bagian router di headquarter ini sudah saya konfigurasikan. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian data service di mana saya akan konfigurasikan pada BC1. Nah, untuk BC1 ini saya akan mengkonfigurasikan pada port gigabit terlebih dahulu. Di sini yang terlihat G000, saya exit. Lalu saya masuk ke router OSPF 10. Lalu saya akan konfigurasikan dia agar pasif interface-nya pada port G000, G0/0/0. Oke, sudah. Lalu untuk port serialnya ke kanan sini, karena dia tidak akan kirim ke jaringan, sehingga saya konfigurasikan untuk port serialnya, dia ke sini adalah S011. Serial 011. Jadi saya akan set passive interface S0. Saya pastikan dulu dia serial 011. Ya sudah, serial 011, serial 011. Dia sudah terkonfigurasikan untuk BC1. Selanjutnya akan saya konfigurasikan pada BC kedua. Untuk BC2 ini saya enable, saya exit saja. Lalu saya masuk ke settingan router OSPF 10. Di sini saya akan mengkonfigurasikan passive interface-nya pada port yang terhubung di BC3 di bagian ke bawah ini adalah gigabit 000. Gigabit 000. Lalu selanjutnya juga pada sudah selesai untuk gigabit port gigabit 000 BC2. Lalu untuk bagian BC3 yaitu gigabit 000 juga sama. Jadi di sini saya enter, lalu saya exit. Nah, dia tadi masih masuk di router. Dia sebenarnya sudah masuk di router OSPF 10 ya. Saya masuk lagi ke bagian router OSPF 10. Lalu selanjutnya saya akan setting passive interface untuk port yang ke bawah ini adalah gigabit 000 agar dia tidak dikirim atau diupdate ke jaringan 000. Saya klik OK. Enter. Baik, di sini untuk beta activity point keempat yaitu mengkonfigurasikan FPF di mana routing yang diupdate tidak dikirim ke jaringan jika bukan
Setelah saya konfigurasikan pada bagian P2, P3, BC1, BC2, BC3. Saya ingin melihat untuk penerapan atau completion-nya dia sudah berjalan berapa. Nah, untuk completion-nya sendiri dia sudah 57% di sini. 57%, sehingga di sini saya akan lanjut ke konfigurasi ke 5. Untuk konfigurasi ke 5, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi router BC1 dengan Highest OSPF interface priority. Nah, jadi di sini konfigurasi router BC1 dengan high interface priority. Jadi bahwa dia akan didesain, routernya akan didesain untuk multi access network. Nah, seperti yang diketahui bahwa highest priority sendiri pada OSPF interface priority ini diset antara rentang 0 sampai 255 rentangnya. Nah, karena di sini dia meminta agar konfigurasi router BC1 di high OSPF interface priority, sehingga nanti saya akan menggunakan rentang 255 atau 255. Nah, di sini saya akan masuk ke setting dari port router BC1. Saya akan exit. Sini saya exit. Lalu saya akan masuk ke interface-nya ya, sesuai dengan harapannya bahwasanya dia konfigurasi router BC1 dengan high OSPF interface priority. Jadi saya masuk ke interface-nya di sini gigabit 000, gigabit 000 di sini. Nah, saya sudah masuk ke bagian interface gigabit 000. Nah, lalu saya akan set untuk bagian IP OSPF priority 255 karena rentangnya adalah 0 sampai 255, sehingga saya set priority-nya 255. Di sini sudah saya set 255. Sudah saya set untuk high priority untuk poin kelima. Di sini saya akan lihat untuk completion-nya dia sudah 61%. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke poin ke-6, yaitu mengkonfigurasikan default route ke ISP cloud atau Internet Service Provider Cloud menggunakan exit interface command argument. Nah, untuk bagian ke-6 ini, di sini saya akan konfigurasi default route ke ISP cloud dengan exit interface command. Di sini di bagian ISP cloud ini, nah sebenarnya di dalam static routing ini adalah salah satu yang digunakan ketika destination network belum diketahui karena connect ke internet. Nah, jadi untuk static default route ini menggunakan destination address di 0000. Di sini pada bagian default device ini menggunakan static default menggunakan destination address di 0000 serta subnet mask-nya juga sama di 0000. Saat melakukan proses routing dikenal dengan static routing 10 root. Baik, di sini saya akan menjalankan untuk perintah yang ke-6, yaitu konfigurasi default route ke ISP cloud menggunakan exit interface command argument. Nah, jadi di sini saya bisa masuk lagi ke BC1. Di sini karena BC1 tadi saya masuk ke interface, maka saya bisa exit saja karena saya akan set IP root-nya dengan cara IP root. Nah, dia tadi bahwasanya static default menggunakan destination address di 0000 dan subnet mask-nya juga sama di 0000 saat melakukan proses routing, sehingga IP root-nya saya set 000. Lalu di sini 0000000000000, lalu saya tambahkan untuk portnya. Nah, port ke ISP-nya adalah serial 011. Jadi saya tambahkan port serial 011
11 di sini. Saya lihat lebih dahulu. Saya klik enter. Di sini terdapat notice ya, default route tanpa gateway, tidak if not point to point interface. Jadi tanpa point ke point di interface dia akan berdampak pada performanya. Nah, kenapa? Karena saya menyesuaikan dengan setting dari PT Activity-nya atau langkah di PT Activity-nya. Nah, ini, untuk yang ke-6, poin ke-6 sudah saya set. Jadi sudah saya set untuk IP root 000, 0000, serial 011. Jadi saya akan melihat completion-nya dia sudah 66%. Baik, selanjutnya saya masuk ke poin ke-7. Yang tadi poin ke-6 adalah konfigurasi default root ke ASP cloud. Untuk poin ke-7 di sini saya ingin mohon maaf. Untuk poin ke-7 sesuai dengan PT Activity atau syaratnya adalah dia harus automatically distribute ke default root. Jadi di sini secara otomatis mendistribusikan default root ke semua root di jaringan. Nah, jadi di sini saya akan mau set agar dia automatic atau diset otomatis untuk mendistribusikan ke default root pada semua jaringan di network. Nah, baik. Di sini saya bisa masuk lagi ke BC1. Nah, untuk BC1 sendiri, di sini saya akan exit. Saya masuk lagi konfigurasi T. Lalu saya masuk ke router OSPF 10. Nah, di sini saya akan masuk ke default information originate. Default information originate, saya klik atau set oke. Nah, di sini saya sudah men-set agar dia otomatis terdistribusi untuk default root ke semua root di networknya. Nah, untuk poin ke-7 sudah saya terapkan. Di sini untuk completion-nya sudah 68%. Di sini saya akan masuk ke poin ke-8. Untuk poin ke-8 di sini saya akan mengkonfigurasi OSPF router di mana gigabit internet interface dia harus di set agar menjadi 10 dan fast Ethernet-nya menjadi 100. Jadi di sini konfigurasi OSPF routernya cost gigabit internet, cost ke gigabit internetnya dia harus menjadi 10 dan cost ke gigabit fast internetnya menjadi 100. Nah, di sini saya akan konfigurasikan di semua router baik di headquarter maupun di data service-nya. Di sini untuk headquarter saya akan konfigurasikan di P2P1, P2P2, P2P3, dan untuk di data service saya konfigurasikan di serial 011, serial mohon maaf, di untuk data service saya konfigurasikan di BC1, router BC1, router BC2, dan juga router BC3. Baik, saya masuk terlebih dahulu ke P2P1. Di sini untuk P2P1 saya akan enable karena dia tadi exit dan juga lalu saya masuk konfigurasi terminal. Nah, di sini saya akan masuk ke router OSPF 10. Router OSPF 10. Nah, saya akan sudah masuk ke bagian konfigurasi router OSPF 10. Saya akan setting agar reference bandwidth-nya menjadi 1000. Jadi saya set atau auto cost reference bandwidth 1000. Nah, di sini ada notice yaitu OSPF reference bandwidth itu diperbarui. Please ensure reference bandwidth consistent across semua router. Jadi saya harus memperbaruinya semua. Saya enable, lalu konfigurasi terminal, masuk ke router OSPF 10. Lalu selanjutnya saya akan set untuk auto cost reference bandwidth-nya adalah 1000 sama dengan P2P1. Nah, di sini sudah
untuk notisnya bisa diabaikan saja. Lalu saya masuk ke P2 P3 ya. Saya enable, saya konfigurasi terminal, lalu saya akan masuk ke router OSPF 10 di mana saya akan konfigurasikan untuk auto cost, lalu reference bandwidth-nya adalah 1000. Nah, di sini untuk jaringan di headquarter P2P1, P2P2, P2P3 sudah saya konfigurasikan untuk konfigurasi OSPF router gigabit internet interface. Nah, karena ini adalah gigabit internet interface semua. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian di sini data service ya. Jadi saya juga konfigurasikannya ke BC1 sama. Untuk penerapannya saya exit, lalu saya masuk ke router SPF 10, lalu selanjutnya saya akan masuk ke auto cost reference bandwidth-nya 1000. Lalu di sini juga dapat notice, bisa langsung saja. Untuk BC2-nya, BC2 saya enable, lalu saya masuk konfigurasi terminal, lalu saya akan masuk ke IP OSPF, mohon maaf, saya akan masuk ke router OSPF 10, lalu saya akan set untuk auto cost summary reference bandwidth 1000. Nah, lalu untuk bagian BC3-nya juga, BC3 saya enablekan, lalu saya konfigurasi terminal, lalu saya masuk ke router OSPF 10. Lalu di sini saya akan masuk untuk auto cost reference bandwidth-nya adalah 1000. Nah, baik, di sini sudah saya set untuk BC1, BC2, BC3 sesuai dengan PT activity-nya, yaitu dia meminta agar konfigurasi OSPF router untuk gigabit internet untuk cost interface cost gigabit internetnya harus 10 dan fast internetnya menjadi 1000. Nah, di sini sudah saya konfigurasikan. Di sini saya akan melihat dulu completion-nya sudah 80%. Baik, nah, di sini kurang 2 poin yang akan saya terapkan, poin ke-9 dan juga poin ke-10. Nah, untuk poin ke-9-nya, di sini saya akan mengkonfigurasikan OSPF cost value-nya pada P2P1 interface serial 011 menjadi 50. Jadi di sini saya akan konfigurasi OSPF agar cost value P2P1-nya terutama di interface serial, koneksi serialnya menjadi 50. Sehingga saya masuk ke bagian P2P1 karena dia memintanya serial 011. Kita lihat jaringannya 011 itu berada di bagian sini 011. Jadi di sini saya akan exit, lalu saya akan masuk ke bagian interface 011 sesuai dengan instruksinya. Saya masuk ke bagian 011. Nah, lalu selanjutnya saya akan mengganti IP OSPF cost-nya menjadi 50 dengan cara mengetikkan IP OSPF cost 50. Nah, di sini sudah saya ganti menjadi IP OSPF cost 50. Saya akan masuk ke PT activity-nya, Nah, dia sudah berproses menjadi completion-nya 84%. Nah, untuk poin yang terakhir, poin ke-10, saya akan terapkan di sini. Dia harus konfigurasi hello dan dead timer, di mana untuk value-nya dia interface yang terkoneksi di P2P1 dan BC1 to be twice default value. Nah, jadi untuk ke-10 ini, untuk bagian terakhir,
saya akan konfigurasi Hello dan detimer di interface-nya. P2P1 dan BC1 get price default value. Nah, di sini saya akan mengubah dari 20 menjadi 80. Jadi sini saya akan masuk ke P2P1 dan BC1 nanti. Saya masuk terlebih dahulu ke P2P1. Di sini sudah ada P2P1. Lalu di sini karena antara P2P1 dan BC1, maka saya exit, saya akan masuk ke interface serial 020 di sini. Serial 020. Nah, di mana saya akan set untuk IP OSPF hello intervalnya. Nah, untuk hello-nya menjadi 20. Lalu untuk IP OSPF detimernya menjadi 80. Nah, baik, sudah untuk P2P1-nya. Lalu saya masuk ke BC1, di mana BC1 dia konfigurasi dengan P2P1. Saya lihat dulu untuk portnya. Nah, kita lihat bahwa sini portnya. Untuk bagian kiri ini adalah serial 010. Nah, di sini saya exit terlebih dahulu. Lalu saya masuk ke interface serial 010. Lalu saya setting IP OSPF hello intervalnya untuk detimernya 80, untuk hello intervalnya 20. Oh, sini jaringannya bentok. IP OSPF hello interval 20 yaitu jadi saya masuk dulu interface serial 010 untuk memastikan interface serial 0/1/0. Nah, di sini sudah masuk ke interface serial serial 010. Lalu di sini saya akan masuk ke bagian IP OSPF untuk mengatur interval hello timer dan juga detimernya. Nah, untuk hello timer di set 20 dan detimernya di set 80. Nah, untuk setnya komennya adalah IP OSPF hello intervalnya 20. Lalu saya masuk ke IP OSPF hello timernya. Untuk dead interval, mohon maaf, bukan dead timer. Untuk dead intervalnya adalah 80. Nah, kita lihat di sini. Sini sudah terhubung untuk IP OSPF dead interval 80 dan juga untuk BC1 yaitu dead interval. Mohon maaf, bukan dead timer tapi dead intervalnya. IP OSPF dead intervalnya menjadi 80. Nah, lalu selanjutnya saya akan melihat untuk bagian PT activity-nya apakah sudah komplit. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan pada poin ke-10. Lalu dengan completion-nya di PT activity adalah 100%. Lalu saya akan cek result-nya. Nah, di sini sudah ada peringatan bahwa congratulations, aktivitas ini sudah komplit dan untuk skornya 103 dengan item count-nya 51 sebanyak 51 item dan di sini sudah komplit untuk setting konfigurasinya. Lalu saya akan masuk kembali ke topologi jaringan. Nah, baik, jadi di sini saya tadi sudah menerapkan untuk konfigurasi daripada single area OSPF V2 configuration. Baik, sekian penjelasan dari saya dari Cisco Packet Tracer PKA 2.7.1 yang berjudul Single Area OSPF V2 Configuration. Mohon maaf jika dapat kesalahan dalam menjelaskan dan juga terdapat kekurangan. Terima kasih, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih, selamat sore. Selamat siang.